Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 26 April di tahun 1964, seorang wanita bernama Dora Franzek melahirkan seorang bayi laki-laki. Dora saat itu ditemani oleh suaminya yang bernama Chester Franzek dan bayinya itu lahir di sebuah rumah sakit yang bernama Michael Rizzi. Dora setahun sebelumnya juga telah melahirkan seorang bayi laki-laki, namun bayi tersebut dinyatakan meninggal di rumah sakit. Kali ini Dora dan Chester berharap dia bisa mendapat bayi yang sehat dan bisa membawanya pulang ke rumah. Bayi laki-laki tersebut mereka beri nama Paul Franzek dan malam itu Dora pertama kalinya menyusui bayi Paul dan perawat yang menjaga bayi Paul adalah perawat yang bernama Mary. Mary membawa bayi Paul ke ruang ibunya setiap kali bayi itu butuh ASI karena pada saat itu setiap bayi yang baru saja lahir dia harus ditempatkan di ruang khusus bayi. Di ruang bayi terdapat bayi lainnya dan bukan hanya perawat Mary yang masuk ke ruangan tersebut. Pada tanggal 27 April di tahun 1964, pada pukul 11 pagi, kamar Dora didatangi oleh seorang perawat, namun dinyatakan perawat itu bukanlah Mary. Menurut Dora, perawat itu hanya melakukan pengecekan ruangan dan pada pukul 1 siang, perawat Mary mengambil bayi Paul dan dia berikan kepada Dora untuk dia susui. Beberapa menit kemudian, perawat yang masuk pada pukul 11 itu kini masuk kembali ke kamar Dora dan di sana perawat itu mengatakan bahwa dokter akan melakukan pengecekan kepada bayi Paul. Tanpa menaruh rasa curiga, Dora pun menyerahkan bayi Paul ke perawat yang datang ke kamarnya. Pada pukul 1:30 siang, perawat itu keluar dari kamar Dora bersama dengan bayi Paul di tangannya. Perawat itu turun dari lantai 4 dan keluar dari rumah sakit melalui pintu bagian belakang. Pada pukul 2:40, Mary datang ke kamar Dora dan karena bayi itu tidak ada di sana, Mary mengira bayi Paul sudah dikembalikan ke ruang bayi. Pada pukul 3 sore, perawat di ruang bayi menanyakan kepada Mary di mana keberadaan Paul karena bayi itu belum kembali ke ranjangnya. Mary sangat panik karena dia melihat bayi Paul tidak bersama dengan ibunya lagi dan akhirnya semua perawat dan pihak rumah sakit mencari keberadaan bayi Paul. Anehnya mereka tidak langsung melaporkan hilangnya bayi Paul karena mereka menduga bahwa bayi Paul akan segera mereka temukan. Pada pukul 3:30 sore, pihak rumah sakit baru menghubungi polisi dan pada saat itu juga, dokter di rumah sakit itu baru mengatakan kepada Dora bahwa bayi Paul telah diculik. Polisi mengerahkan tim juga FBI untuk menelusuri jejak di mana keberadaan penculik itu. Mereka mendatangi satu persatu rumah di sekeliling area itu hingga pada waktu tengah malam. Penyidik memiliki kesulitan untuk mencari siapa wanita yang membawa bayi Paul hari itu. Dora juga tidak begitu jelas dengan bagaimana rupa perawat tersebut dan inilah gambar yang diduga sebagai penculik bayi Paul. Posisi rumah sakit yang sangat dekat dengan stasiun kereta api, bandara dan juga jalan raya, semua itu membuat polisi sangat kesulitan untuk melacak kemana pelaku pergi. Pada saat itu juga belum ada kamera di rumah sakit atau di jalan area tersebut. Dora dan suaminya sangat syok dengan kabar kepergian bayi Paul, bahkan Dora menjadi sangat trauma. Berita hilangnya bayi Paul menjadi trending topik utama di wilayah Chicago saat itu karena polisi menawarkan uang imbalan sebesar $10.000 untuk siapa saja yang dapat membawa pulang bayi Paul Franzek. Uang $10.000 pada saat itu sama nilainya seperti $100.000 hari ini. Semua orang menanti kabar atas kepulangan bayi Paul, namun selama 15 bulan, penyidik dan keluarga Franzek sama sekali tidak mendapat kabar apapun.
Pada tanggal 2 Juli di tahun 1965, di kota yang bernama Newark, New Jersey, yaitu tempat yang jaraknya 1.200 km dari rumah keluarga Fronczak, polisi mendapat laporan bahwa terdapat bayi yang ditinggalkan di dalam stroller. Menurut polisi, stroller itu ditinggalkan di depan supermarket dan tidak ada orang yang mengambilnya. Awalnya orang mengira orang tua bayi tersebut sedang berbelanja di supermarket dan meninggalkan bayinya di luar. Karena pada saat itu sudah biasa orang tua meninggalkan bayinya di luar. Menurut polisi, bayi itu memakai baju yang sangat rapi dan juga diletakkan di dalam kereta yang sangat mahal. Polisi menunggu laporan orang tua yang kehilangan bayinya karena mereka yakin bahwa bayi tersebut tidak mungkin mereka buang. Setelah seminggu berlalu dan tidak ada laporan masuk tentang orang yang kehilangan bayi tersebut, maka akhirnya bayi itu dibawa ke rumah adopsi dan bayi itu tinggal di sana selama 8 bulan. Karena mereka tidak tahu siapa nama bayi itu, polisi memberikan nama baru sebagai Scott McKinley. Scott terlihat sangat sehat dan ceria, bahkan beberapa orang sangat menginginkan Scott untuk mereka adopsi. Penyidik masih menelusuri dari mana asal bayi Scott dan apa yang sebenarnya terjadi. Penyidik menyebarluaskan berita penemuan bayi Scott dan bergabung dengan polisi di beberapa wilayah Amerika untuk mencari orang tua bayi Scott. Wilayah Chicago memiliki kasus penculikan bayi Paul dan juga bayi Paul kira-kira berusia seperti bayi Scott. Maka mereka menduga bahwa bayi tersebut adalah bayi Paul yang telah diculik. Pada saat itu belum ada tes DNA, yang ada hanya tes gambar kaki dan juga bentuk telinga yang bisa mereka cocokkan untuk mencari identitas seseorang. Penyidik menyatakan bahwa banyak kemiripan dari foto bayi Paul dengan Scott. Pada tahun 1966, penyidik membawa Dora dan suaminya untuk bertemu pertama kali dengan bayi Scott. Di saat pengasuh panti asuhan itu membawa Scott keluar, Dora sangat terpukau dan di sana dia langsung mengatakan bahwa dia sangat yakin bayi Scott adalah bayi Paul. Mereka mulai mendekati dan mengajak bayi Scott untuk bermain dan Dora sangat bahagia mengetahui anaknya kembali ke pelukannya. Dora dan suaminya membawa pulang bayi Scott dengan seizin dari pihak pemerintah yang telah menyatakan bahwa bayi Scott adalah bayi Paul Fronczak. Nama Scott diubah menjadi Paul Fronczak lagi dan pasangan itu merawat dan membesarkan bayi tersebut hingga dia berusia 48 tahun. Chester dan Dora tidak mau mengatakan apapun tentang penculikan atau bayi yang hilang kepada Paul anaknya karena mereka tidak mau jika anaknya merasa gelisah dan juga ragu. Dora setelah membawa pulang anak tersebut, tidak lama dia melahirkan anak laki-laki yang mereka beri nama David. Diketahui Paul sangat menyayangi adiknya dan keluarga itu hidup sangat bahagia. Suatu hari saat Paul berusia 10 tahun, dia iseng membuka kardus di lantai basement rumahnya dan di sana dia membuka kardus yang sudah berdebu. Dia berharap akan mendapat bungkusan kado Christmas yang belum sempat mereka buka. Di dalam box tersebut, Paul menemukan banyak tumpukan koran dan juga foto masa kecilnya. Paul dengan iseng membaca koran tersebut dan ternyata di koran itu membahas tentang bayi yang diculik dan juga bayi yang ditemukan dan bayi itu bernama Scott dan Paul Fronczak. Paul masih sangat bingung dengan penemuannya tersebut dan di balik artikel itu terdapat foto kedua orang tuanya. Paul baru tersadar bahwa artikel itu menceritakan tentang dirinya, namun kenapa orang tuanya tidak pernah mengatakan atau menceritakan tentang hal tersebut. Paul langsung menunjukkan penemuannya itu kepada ibunya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dora sangat kecewa dengan penemuan Paul tersebut dan Dora hanya mengatakan bahwa dia pernah terculik dan dia berhasil menemukannya kembali. Di sana Dora tidak mau membahas hal itu dan dia hanya mengatakan kepada Paul bahwa dia sangat menyayanginya. Dan Dora juga meminta agar tidak membahas tentang hal itu lagi. Sejak saat itu, Paul dilarang masuk ke lantai basement
dan orang tuanya tidak mau membicarakan tentang apa yang terjadi. Paul setelah saat itu, dia pun tidak pernah menanyakan kepada mereka dan dia sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan ibunya. Paul dan David tumbuh bersama, namun mereka memiliki perbedaan yang sangat jauh. David selalu dimanja oleh orang tuanya, namun Paul mengatakan bahwa dia lebih diberi kebebasan. Ketika Paul berusia remaja, dia memutuskan untuk meninggalkan kota itu dan pergi ke wilayah Arizona. Karena dia ingin bermain musik dan juga berkarir di sana, namun David tidak pernah diizinkan keluar dari rumah orang tuanya. Beberapa tahun Paul tinggal di wilayah Arizona dan tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya, namun dia mengatakan bahwa sepertinya dirinya tidak pernah punya ikatan. Begitu juga dengan kedua orang tuanya, mereka tidak pernah menyuruhnya pulang atau mengatakan kerinduan mereka. Setelah 5 tahun kemudian, Paul kembali ke Chicago dan bergabung dengan tentara militer. Setelah setahun dia menjadi prajurit, Paul pindah ke Las Vegas dan di sana dia mulai kehidupan barunya. Beberapa karir di Las Vegas telah dia jalani, bahkan dia pernah bermain film, dan di tahun 2005, Paul bertemu dengan seorang wanita bernama Michelle. Mereka bertemu di sebuah website kencan yang ternyata mereka sangat cocok satu sama lain. Pada tahun 2008, Paul dan Michelle akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Menurut Michelle, Paul sangat sulit menceritakan masa kecilnya karena ibunya hanya mengatakan bahwa dia pernah terculik dan ibunya berhasil menemukannya kembali. Pada tahun 2009, Michelle melahirkan anak perempuan yang mereka beri nama Emma. Rumah sakit itu menanyakan kartu keluarga Paul untuk memberi nama kepada anaknya, namun Paul seketika merasa tidak yakin dengan kartu keluarga yang dia miliki. Di sana tiba-tiba Paul teringat ketika dia membuka kotak box yang ada di lantai basement rumahnya pada saat dia berusia 10 tahun. Dari situ Paul mulai mempertanyakan siapa dirinya dan apa benar cerita yang dikatakan oleh ibunya. Karena sekarang anak perempuannya butuh kebenaran tentang silsilah keluarganya, maka dia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paul melihat kembali foto-foto keluarganya dan di album foto itu, Paul melihat banyak foto di mana orang tuanya sangat dekat dengan David, namun itu semua tidak terjadi dengan dirinya. Dari foto-foto tersebut dapat dilihat bagaimana perbedaan orang tuanya saat mengambil foto dengan David. Pada saat itu Paul mulai curiga apakah orang tuanya juga masih ragu bahwa anaknya yang hilang itu bukanlah dirinya. Begitu juga saat dia melihat fotonya di saat orang tuanya menemuinya di panti asuhan, Chester, yaitu ayahnya, selalu memandang dirinya dan tidak pernah memandang fotografer. Dan itu semua menjadi pertanyaan besar, apakah Chester masih ragu dengan bayi Scott kala itu. Paul juga melihat foto keluarganya dan di sana David sangat mirip dengan ayahnya Chester, namun dia sama sekali tidak ada persamaan dengan mereka. Foto bayi Paul yang diambil di rumah sakit menurut Paul sama sekali tidak mirip dengan foto bayi Scott. Lalu bagaimana bisa orang tuanya mengatakan bahwa bayi Scott adalah bayinya yang telah hilang? Mulai saat itu, Paul memiliki banyak pertanyaan yang selalu mengganggu pikirannya. Paul memberanikan diri mendatangi kedua orang tuanya di tahun 2012 dan di sana Paul meminta kepada kedua orang tuanya untuk melakukan tes DNA. Setelah Paul mengambil sampel dari mulut mereka, tiba-tiba keesokan harinya, Dora dan Chester mengatakan agar tidak mengirim sampel itu ke laboratorium. Di sana Paul meyakinkan mereka bahwa semuanya akan tetap baik walaupun dia menemukan hal yang berbeda. Paul pun berjanji bahwa mereka tetap kedua orang tuanya yang sangat dia cintai dan dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Beberapa hari kemudian, saat Paul di tempat kerja, dia mendapat telepon dari laboratorium yang dimana mereka mengatakan bahwa sama sekali tidak ada kecocokan DNA dari Paul dan kedua orang tuanya. Di sana Paul sangat syok menanyakan siapa dirinya dan kemana Paul yang asli pergi, siapa orang tua biologisnya, dan tanggal berapa dia lahir.
Paul akhirnya mendatangi seorang jurnalis untuk membantunya menyiarkan tentang identitasnya. Paul juga mengirim email kepada orang tuanya yang mengatakan bahwa dia meminta support untuk mencari identitas aslinya, dan dia juga akan mencari kemana Paul yang asli pergi. Dora, Chester, dan juga David sama sekali tidak mendukung Paul, dan mereka akhirnya hilang kontak selama beberapa tahun. Istri Paul kala itu juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, dan di sana dia mengatakan untuk melepaskan apa yang telah terjadi dan fokus kepada masa depan mereka. Paul tetap merasakan sesuatu yang hilang dari dalam jiwanya, dan Paul sangat obses untuk tahu siapa dirinya dan apa yang sebenarnya terjadi. Paul juga meminta bantuan ke seluruh media untuk menyiarkan berita, dan dari situ, seorang ahli geologi yang bernama Mori tertarik untuk mengambil kasus Paul. Dr. Mori mengambil DNA Paul dan dia masukkan ke Ancestry DNA dan juga ke database Family Tree. Dari DNA tersebut, mereka menemukan bahwa pria yang bernama Alan Fish diduga adalah sepupu Paul nomor 2. Setelah Paul menghubungi Alan, ternyata Alan juga anak adopsi, namun dia masih punya catatan siapa orang tua biologisnya. Ketika Paul mengajak Alan untuk bertemu, suatu hari Alan dilarikan ke rumah sakit dan tiba-tiba dia meninggal dunia. Dari surat adopsi milik Alan, di sana tercatat bahwa ibu Alan masih sangat muda ketika melahirkan dirinya dan ayah Alan tidak mereka ketahui nama atau orangnya karena ibunya melahirkan di luar nikah. Pihak geologi juga memasukkan DNA Alan ke database Family Tree dan ternyata ayah Alan adalah teman sekolah ibunya. Pria itu bernama Lenny Rako dan Lenny mengatakan bahwa dia mengenal ibu Alan saat dia berusia 15 tahun. Dia mengingat bahwa mereka melakukan hubungan satu kali, namun mereka tidak pernah berpacaran. Lenny tidak mengetahui jika ibu Alan saat itu sedang mengandung anaknya. Setelah dilakukan tes DNA, ternyata benar Lenny Rako adalah ayah kandung Alan. Dan Lenny mengetahui semua itu setahun setelah kematian Alan. Ternyata dari DNA Lenny, di sana ada DNA yang sama dengan Paul, maka Paul adalah keluarga Lenny juga. Lenny mengatakan bahwa dia memiliki 2 sepupu lagi yang bernama Gilbert dan Leonard. Diketahui Gilbert telah meninggal, namun Leonard tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Pihak geologi menemui mantan istri Leonard yang bernama Lynn, dan Lynn mengatakan bahwa dia mengenal Gilbert dan istrinya, dan pada saat itu mereka memiliki 4 orang anak. Anak kedua mereka dinyatakan kembar, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Lynn, usia anak kembar Gilbert, mereka lahir di tahun 1963 atau 1964. Kala itu, Lynn sering diajak suaminya untuk berkunjung ke rumah Gilbert, dan di rumah itu Lynn mengatakan bahwa anak kembarnya di tahun pertama dia ada di rumah tersebut, namun di tahun kedua, anak kembar itu sudah tidak ada di sana. Lynn juga mengingat pasti tanggal lahir bayi kembar tersebut karena bayi kembar itu lahir di tanggal dan di bulan yang sama seperti kakak perempuannya. Berita kelahiran bayi kembar itu juga dimuat di berita lokal karena keunikan keluarga Gilbert dan juga bayi kembarnya. Menurut berita lokal, bayi kembar tersebut mereka diberi nama Jack dan Jill dan mereka lahir pada tanggal 27 Oktober di tahun 1963. Bayi tersebut lahir di sebuah rumah sakit yang bernama Atlantic City. Pada tanggal 23 April di tahun 2015, Paul mengetahui pertama kalinya bahwa bayi kembar tersebut adalah dirinya. Ternyata nama aslinya adalah Jack Thomas Hosenthal dan dia memiliki saudara kembar yang bernama Jill Hosenthal. Selama ini Paul merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam jiwanya karena ternyata dia memiliki saudara kembar yang menurut orang-orang anak kembar itu dinyatakan sangat identik. Pada saat itu tidak ada yang tahu di mana keberadaan Jill dan apa yang terjadi kepada anak kembar tersebut.
Dinyatakan ibu mereka bernama Mary dan Paul. Selain memiliki saudara kembar, dia juga memiliki 2 orang kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. Adik laki-lakinya sama sekali tidak mau tahu bahwa orang tuanya punya anak kembar dan dia tidak percaya dengan berita tersebut. Sedang kakak perempuan Paul yang pertama, dia telah meninggal dunia dan kakak keduanya mengatakan bahwa dia tidak mengingat banyak tentang adiknya yang kembar tersebut. Pertanyaannya, kenapa orang tua Paul membuang anak kembarnya dan mempertahankan 3 orang anak lainnya? Menurut keluarga itu, Gilbert di tahun 1950, dia masuk sebagai tentara perang untuk melawan negara Korea. Setelah beberapa bulan di Korea, Gilbert akhirnya dipulangkan ke Amerika karena dia mengidap PTSD. Menurut seorang wanita yang pernah membantu keluarga Gilbert, dia mengatakan bahwa pasangan itu membiarkan kedua anak perempuannya yang besar melakukan apa yang mereka mau. Dan selama berbulan-bulan, dia baru menyadari bahwa di rumah tersebut juga terdapat bayi kembar. Suatu hari ketika Gilbert dan istrinya keluar, wanita itu dengan rasa penasarannya ingin melihat seluruh isi rumah tersebut. Wanita itu membuka kamar di lantai 2 dan di sana dia melihat ada kamar kosong yang hanya terdapat 2 ranjang bayi. Dan ternyata di ranjang tersebut berisikan bayi laki-laki dan juga bayi perempuan. Di kamar itu tidak ada mainan atau meja untuk mengganti popok mereka dan juga tidak ada pakaian selain yang dipakai oleh anak tersebut. Menurut wanita itu, kamar tersebut memiliki bau yang sangat menyengat dan di dalam ranjang bayi kembar itu penuh dengan urin dan juga kotoran. Wanita itu melihat bayi Jack kala itu memiliki luka lebam di bagian matanya dan juga tubuhnya sangat kotor. Kedua bayi itu terlihat sangat ketakutan dan wanita itu berusaha membersihkan keduanya dan juga mengganti baju mereka. Malam harinya Gilbert dan istrinya tidak pulang ke rumah hingga keesokan harinya dan ketika mereka pulang melihat wanita itu telah mengganti pakaian Jack dan Jill, istri Gilbert menjadi sangat marah. Lalu di sana dia mengatakan untuk tidak memegang bayi kembar tersebut. Setelah hari itu, wanita yang membantu keluarga Gilbert tiba-tiba diusir dan dilarang untuk kembali ke rumah tersebut. Selama bertahun-tahun, dia terus mempertanyakan apa yang terjadi dengan anak kembar itu karena setelah dia keluar, dia tidak melihat lagi keberadaan bayi kembar tersebut. Keluarga Gilbert yang lain mengatakan bahwa sebelum bayi kembar itu menghilang, mereka pernah melihat istri Gilbert melakukan penyiksaan kepada mereka. Bahkan anak-anak itu pernah dikurung di kandang anjing. Paul mengetahui informasi bahwa ibunya adalah seorang pecandu alko, sedang ayahnya saat itu bekerja sebagai polisi. Namun ayahnya diketahui memiliki banyak musuh di luar. Bahkan menurut keluarga Gilbert, saat kematian Gilbert, tidak ada orang yang mau datang ke pemakamannya karena mereka sangat membenci perilaku Gilbert. Gilbert dan Mary meninggal di tahun 1990-an karena penyakit kanker, namun hingga hari kematian mereka, tidak ada yang tahu kemana bayi kembar Jack dan Jill dan apa yang terjadi kepada mereka. Diduga pasangan itu meletakkan bayi kembar Jack dan Jill di sebuah stroller yang berbeda dan meletakkan mereka di tempat yang berbeda pula. Expert geologi juga mencari keberadaan Paul Joseph Fronczak yang asli, kemana bayi itu dibawa pergi oleh penculiknya, dan apa yang terjadi dengan bayi tersebut. Karena berita itu terus menjadi trending topik utama di wilayah tersebut, banyak orang yang memberikan informasi kepada polisi, namun dari sekian informasi tersebut terdapat sebuah laporan bahwa kemungkinan Paul Joseph Fronczak yang asli adalah ayah mereka. Pria yang bernama Kevin Beatty, dia tinggal di wilayah Michigan, yaitu 4 jam dari wilayah Chicago. Kevin didatangi oleh pihak expert geologi untuk diminta melakukan tes DNA dan ternyata Kevin adalah anak Dora dan Chester yang selama ini diculik dari rumah sakit. Kevin sangat syok mengetahui informasi tersebut bahwa selama 55 tahun, ibunya yang bernama Lauren ternyata bukan ibu kandungnya.
Ibunya yang bernama Lauren selama itu membesarkan Kevin sendirian dan Kevin juga tidak diberitahu siapa ayah kandungnya. Menurut keluarga Lawrence, pada tahun 1964, Lawrence memiliki kekasih seorang dokter di wilayah Chicago. Namun entah apa yang terjadi, ketika Lawrence kembali pulang ke Michigan, dia membawa seorang bayi laki-laki. Akhirnya bayi itu dia besarkan sendirian dan dia beri nama Kevin. Menurut Kevin, ibunya yang bernama Lawrence yang saat itu sudah meninggal, dia adalah wanita yang sangat menyayanginya dan dia tahu bahwa Lawrence adalah wanita yang baik. Pada saat itu Kevin sedang menderita kanker stadium 4 dan karena Kevin tidak bisa menemui ibu kandungnya, yaitu Dora, akhirnya mereka bicara lewat telepon di tahun 2019. Dari saluran telepon itu, mereka berkomunikasi dan bercerita tentang kehidupan mereka. Dan di tahun 2020, Kevin dinyatakan meninggal dunia. Inilah foto Chester dan kedua anak laki-lakinya, di mana mereka sangat mirip satu sama lain. Diketahui wanita yang menculik bayi Paul dari rumah sakit tersebut adalah seorang wanita yang bernama Linda. Menurut anak kandung Linda, dia mengatakan bahwa ibunya memiliki kapasitas untuk melakukan apapun agar dia tetap memiliki uang. Bahkan di rumahnya, ibunya itu memiliki ruangan khusus untuk merubah dirinya dan menyamar sebagai apa yang dia mau, termasuk sebagai dokter dan juga sebagai perawat. Bahkan di sana Linda juga akan menampung bayi hasil curiannya sebelum akhirnya dia jual. Anak Linda juga mengingat pasti di tahun 1964, ibunya membawa bayi laki-laki pulang ke rumah dan ibunya itu mengatakan bahwa bayi tersebut bernama Tiger. Namun tidak lama setelah itu, bayi tersebut hilang dari rumahnya. Ternyata Linda memiliki 100 gambar yang berbeda karena wajahnya memiliki wajah campuran di mana kulitnya kecoklatan, wajahnya seperti orang Eropa, rambutnya seperti orang Afrika, namun matanya seperti orang Asia. Maka itu membuat Linda sangat mudah untuk mengubah penampilannya. Linda juga memiliki 50 alamat rumah yang berbeda agar dia tidak bisa dilacak oleh polisi. Paul masih terus mencari saudara kembarnya yaitu Jill hingga hari ini karena dia merasa bahwa Jill masih hidup di luar sana. Inilah dugaan wajah Jill jika dia masih hidup hari ini. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.